من أنا من أنا من أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيفما Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar Ananda kelas 6 yang mudah-mudahan ada dalam kesehatan dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan kelancaran di dalam belajarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak di semester kedua, yang mana kita akan masuk ke pelajaran 8, yaitu kita akan belajar tentang akhlak terpuji 2, yang mana kita akan memahami sifat sabar dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menceritakan kisah Nabi Ayub dan Nabi Adam alaihi salam. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, di sini ada mutiara hikmah. Hanya orang-orang yang bersabar yang menyempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi orang sabar itu akan mendapatkan pahala yang sempurna dan tidak ada batasnya. Selama sabar, Allah akan senantiasa memberikan pahala ya bagi orang-orang yang sabar sampai di mana kesabarannya. Kalau sabar selama hidupnya, ya pahalanya pun akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit sekali orang-orang yang sabar. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke materi pembelajaran. Namun sebelumnya silakan teman-teman persiapkan diri terlebih dahulu dan kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini teman-teman ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang akhlak terpuji? Yang kedua, bagaimana sifat sabar Nabi Ayub alaihissalam? Dan yang ketiga, apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan dosa? Untuk menjawabnya, kita akan belajar ya materi pembelajaran hari ini. Baik, akhlak terpuji merupakan akhlak yang baik atau disebut akhlak mahmudah, kebalikan dari akhlak mazmumah. Akhlak terpuji harus kita miliki pada pelajaran ini. Kita akan mempelajari akhlak terpuji sabar dan tobat. Sabar adalah tabah dalam menerima penderitaan dari segala cobaan. Sifat sabar telah dimiliki oleh Nabi kita, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Sementara taubat adalah kembali ke jalan yang benar sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam telah mengajarkan pada kita untuk memiliki akhlak terpuji taubat. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti pelajaran berikut ini yang baik dan benar. Baik teman-teman, kita akan belajar yang pertama, yaitu sifat sabar dan kisah Nabi Ayub. Pengertian sabar. Ya, apa tuh sabar? Sabar menurut bahasa berarti tabah hati atau tahan menderita. Jadi sabar adalah tabah menerima penderitaan dari segala cobaan dan ujian. Setiap orang menginginkan hidup bahagia. Setiap orang tidak menginginkan kekurangan suatu apapun. Segala kebutuhannya ingin dipenuhi. Namun demikian, setiap orang pernah mengalami musibah. Untuk itu bersabarlah ketika mendapat musibah. Jadi kita harus melatih diri kita untuk bersabar, terutama ketika mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa gunanya atau manfaatnya kita bersabar? Di sini ada keuntungan orang yang bersabar, ya. Nah, ciri-ciri orang yang bersabar itu bagaimana, teman-teman? Yang pertama, tidak mudah putus asa. Ya, orang sabar itu tidak mudah putus asa. Yang kedua, tabah dalam menghadapi ujian. Yang ketiga, selalu teliti dan hati-hati serta tidak pernah tergesa-gesa. Selalu tenang, dan yang terakhir, lapang dada atau bersifat pemaaf terhadap orang lain. Itu diantara ciri-ciri orang yang bersabar. Orang yang memiliki sifat sabar mempunyai beberapa keuntungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak pernah mengeluh, tidak pernah berputus asa, selalu tenang dan menghadapi
masalah, hatinya selalu tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini adalah perintah Allah untuk kita meminta pertolongan dengan bersabar, karena Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ya, kita selaku orang yang beriman diperintahkan bersabar ketika kita mendapatkan musibah atau ujian. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Nah teman-teman, sebagai orang yang beriman, hendaklah kita bersabar dengan menahan diri dan berlapang hati dalam menghadapi cobaan. Jauhkan rasa cemas serta was-was yang berlebihan. Pasrahkanlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Mengetahui. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti datang kepada orang-orang yang sabar. Kebahagiaan, keuntungan, keselamatan hanya dapat dicapai dengan usaha secara terus-menerus dan penuh kesabaran. Sabar bukan berarti menyerah sebelum berusaha, tetapi terus berusaha dengan sepenuh hati, berikhtiar sampai tercapai cita-cita. Ketika menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menerimanya dengan hati yang ikhlas, sebagaimana firman Allah sebagai berikut, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Dan sekarang kita akan mengetahui pembagian sabar. Jadi sabar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya tanpa putus asa. Jadi kita harus bersabar menjalankan sholat, puasa, bentar lagi kita puasa Ramadan. Itu kita harus diberi kesabaran, ya, harus sabar. Yang kedua, sabar ketika ditimpa musibah, seperti diberi cobaan penyakit tetapi belum sembuh gitu kan, atau terjadi bencana musibah lainnya, kita harus bersabar. Yang ketiga, sabar dalam menerima karunia Allah SWT. Setiap karunia Allah SWT dimanfaatkan dengan baik. Dan bersabar juga ketika mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Jangan sampai kita lupa diri juga, tapi kita juga harus tetap menahan agar tidak dipakai untuk hal yang kurang berguna. Biasakanlah sifat sabar, karena sifat sabar memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Tidak sedikit jumlahnya orang yang menyesali dari diri karena tidak sanggup bersabar. Sebaliknya, tidak sedikit pula jumlah orang yang merasa beruntung dan bahagia tercapai tujuannya karena bersabar. Itu kita telah mengetahui pengertian daripada sabar. Selanjutnya yang ketiga, kita akan mengetahui kisah Nabi Ayub alaihi salam. Seorang yang kaya raya, Ayub bin Ishak, saudara Yakub bin Ishak bin Ibrahim, adalah seorang nabi yang tertulis dalam beberapa kitab suci samawi. Al-Quran menyebut nama itu 4 kali, yaitu dalam surah An-Nisa, Al-An'am, Al-Anbiya, dan As-Sad. Di antaranya ia disebut bersama-sama dengan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang atau seorang yang berpengaruh dan kaya raya. Ia mempunyai tanah yang sangat luas dan hewan ternak yang sangat banyak. Ia selalu berbuat baik kepada keluarganya, tetangganya, teman, fakir miskin, dan anak yatim piatu. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah melupakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui segala hak milik Allah Subhanahu wa taala dan pemberian Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ia tidak melupakan syukur kepada Allah. Jadi nantiasa bersyukur, ya. Nah, si iblis tidak rela melihat hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu taat kepadanya, kaya harta dan anak, juga sangat sabar. Iblis meminta Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesabaran hambanya kepada iblis. Jadi si iblis minta nih biar menggoda si Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub pun diuji.
Suatu ketika Nabi Ayub alaihissalam mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa berkurangannya harta benda yang dimilikinya, sehingga ia yang dahulu kaya raya seketika menjadi miskin. Semua hewan ternaknya mati dan tanahnya yang luas tiba-tiba tandus sehingga tidak bisa ditanam lagi. Akan tetapi cobaan itu tidak mengurangi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya kembali, tidak ada alasan untuk marah. Oleh karena itu Nabi Ayub alaihissalam dengan penuh kepasrahan, ketabahan, kesabaran, dan kepatuhan menerima apa yang menimpa dirinya dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pemberi anugerah. Selanjutnya Nabi Ayub alaihissalam dapat ujian lagi nih, ya. Ini sengaja diuji sama setan, yaitu semua anak-anaknya meninggal dunia, ya, dibunuh sama setannya, sama iblis. Ujian kematian keluarga dirasakan berat oleh setiap manusia, tetapi Nabi Ayub tetap tabah. Nabi Ayub rela dan sabar karena Allah Subhanahu wa taala berhak memberi dan mengambil hambanya. Dan ujian yang terakhir yaitu Nabi Ayub alaihissalam menderita sakit. Ya, jadi Nabi Ayub dibikin sakit. Sesudah Nabi Ayub diuji dengan kemiskinan dan kematian anak-anaknya, ia mendapatkan lagi ujian yang berat, yaitu menderita sakit selama kurang lebih 7 tahun. Jadi gak berhasil, ya, menguji Nabi Ayub dengan kemiskinan dan juga hilangnya harta benda. Akhirnya Nabi Ayub dibikin sakit, gitu. Selama berapa? 7 tahun sakitnya, Masya Allah. Meskipun dirasakan sakit sangat berat, tetapi Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh semua yang dialaminya itu. Semua amal ibadahnya yang biasa dilaksanakan tetap dikerjakan sekuat tenaga. Istrinya Rahmah lalu setia berada di sisinya. Ia begitu taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga iblis tidak senang melihatnya. Ia mencoba menggoda istri Nabi Ayub alaihissalam agar tidak mau mengurusi suaminya. Lama-kelamaan istrinya tergoda dan ia mulai merasa enggan bila disuruh oleh suaminya, Nabi Ayub alaihissalam. Rupanya Nabi Ayub alaihissalam mengetahui perilaku istrinya yang mulai mengabaikan tugasnya karena suaminya, ya, terhadap suaminya. Nabi Ayub alaihissalam marah seraya berkata, "Jika aku sembuh, niscaya engkau aku pukul 100 kali." Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya itu lekas sembuh. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami." Surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Begitu teman-teman kisah daripada Nabi Ayub dan penyakitnya sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja video pembelajaran kali ini. Silakan teman-teman baca bukunya dan untuk tugasnya ceritakan kembali kisah Nabi Ayub, ya. Boleh mencari referensi di internet, ya, biar teman-teman lebih luas wawasannya. Dan dikirim melalui voice note WA. Jadi dikirim melalui voice note WA cerita teman-teman tentang kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan untuk batas waktunya jam 15.00 atau jam 3 sore. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.